Shalom. Bertemu kembali dengan Kak Masta dari GKPS Ambu Baru. Adik-adik, judul renungan kita hari ini adalah segelas air. Kak Masta sedang kehausan ini. Tenggorokannya terasa kering. Udara sangat panas, jadi Kak Masta kegerahan dan badan serasa lemas. Aku perlu minum. Adik-adik, ketika seseorang sedang kehausan, yang dibutuhkannya hanyalah segelas air putih. Jangan pernah kasih makanan ya kepada orang sedang haus, itu tidak akan menolongnya. Apapun pemberianmu tidak akan berguna kecuali segelas air yang sejuk. Betapa berharganya segelas air putih bagi orang yang sedang kehausan. Tapi bukan berarti ketika kita sedang tidak haus atau tidak dalam kegerahan, kita tidak perlu minum. Masakan pada saat kamu haus saja baru minum air putih, tidak kan? Kak Masta minum dulu ya. Rasanya lega sekali. Bagaimana dengan kamu? Sudah ada minum air putih hari ini? Adik-adik, tubuh orang dewasa itu membutuhkan 2 liter air setiap hari, disetarakan dengan 8 gelas air putih. Karena ada organ-organ tubuh kita yang membutuhkan air untuk metabolismenya. Darah kita ya adik, dalam tubuh kita itu memiliki komponen air sebanyak 95%. Nah, pada saat tubuh kita kekurangan air, maka tubuh akan menyedot dari darah. Akibatnya apa? Darah akan menjadi kental. Akibat darah kita menjadi kental, akan timbul banyak berbagai macam penyakit. Adik-adik, yang kedua yaitu otak. Kadar air yang tinggi ada dalam otak yaitu 90%. Ketika tubuh kita kekurangan air, darah akan menjadi kental. Maka darah yang kental itu akan terhambat di otak. Karena kekurangan air di dalam otak, darah akan mengental dan bisa tersumbat di otak kita. Nah, itulah yang menyebabkan orang menjadi stroke. Adik-adik, harap diketahui ya, 8 gelas air yang kita butuhkan setiap hari adalah benar-benar air putih. Jadi, kalau kamu sering minum jus, itu tidak akan bisa menggantikan fungsi air putih. Apalagi kamu bilang minum susu. 8 gelas air putih, 8 gelas air putih. Bukan berarti kamu minum susu pagi dengan malam, jus juga ada, berarti cukup 5. Tidak. Betapa luar biasanya, berguna dan pentingnya air putih dalam tubuh kita. Bahkan bagi orang-orang lain. Bahkan juga ketika ada orang lain yang membutuhkan air, sekalipun itu musuh kita, kita harus juga memberikan air kepadanya, adik-adik. Rasul Paulus menuliskan Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Hidup itu akan menjadi indah, adik-adik, kalau kita bisa hidup saling berbagi satu sama lain. Karena salah satu ukuran tentang hubungan baik adalah saling berbagi air. Karena air merupakan kebutuhan pokok. Amsal 11 ayat 25, Kak Masta bacakan lagi. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Air minum sebagai kebutuhan hidup. Dan klimaksnya ada di Matius 25. Tentang siapa Kristus. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Lalu orang heran dan bertanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau haus dan kami memberi engkau minum? Jawab Kristus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Adik-adik, segelas air, cuma segelas air putih, begitu murah dan lumrah, namun begitu berfaedah dan penuh dengan berkah. Sering-sering minum air putih ya. Shalom.